Assalamualaikum, ini saatnya rebake session. Yeay. Kali ini saya akan rebake chiffon donat yang gluten free. Ini resep dari Chef Devina Hermawan. Nah, sebelumnya bantu like and subscribe dulu ya. Untuk resepnya nanti saya akan tuliskan di description box. Ini bahan-bahannya ada putih telur, ada kuning telur dicampur dengan minyak, santan dan juga susu cair. Saya pakai susu cair ya. Ada tepung mokaf ladang 5, gula pasir dan juga vanila pasta. Nah teman-teman jangan khawatir, nggak perlu kepikir untuk pakai mixer besar gitu ya, karena ini simple banget, bisa banget pakai hand mixer biasa. Untuk tahap awal kita mencampur yang adonan kuning telurnya. Ini saya hanya pakai hand whisker aja. Diaduk rata, kemudian tambahkan tepung mokaf dari ladang 5 nanti sampai didapat tekstur yang kental seperti ini. Aduk-aduk sampai rata ya. Untuk vanila saya tambahkan di adonan ini ya. Nah kalau sudah, sebagaimana chiffon adalah konsepnya putih telur dan kuning telurnya itu dikocok terpisah. Oke, sekarang kita akan kocok putih telurnya. Nah, ini kan saya pakai hand mixer biasa. Biasa banget ya. Ini kita kocok dulu, ini pakai kecepatan sedang aja. Nah, pencampuran gulanya itu bertahap ya, teman-teman. Karena saya tidak pakai baking powder, jadi saya memakai tambahan 1 sendok makan air lemon untuk menstabilkan adonan putih telurnya. Nah ini saya agak cepetin dikit untuk mixernya, tapi juga nggak pakai speed kencang terus ya, main cantik lah gitu ya. Nah tandanya untuk putih telur ini adalah adonannya kalau dituang itu dia nggak netes lagi. Bingung nggak? Nggak bingung lah ya, udah tahu nggak netes lagi tuh ketika mixernya itu diangkat gitu kan masih ada adonan yang tertinggal tuh. Nah itu dia tidak akan jatuh. Kayak apa sih? Nah kira-kira seperti ini. Yuk kita coba angkat ya mixernya. Nah itu kan adonannya tidak jatuh atau udah terbentuk kayak paruh burung kalau ada yang di postingannya Chef Devina. Nah kalau sudah, karena konsistensi adonan putih dan kuningnya ini berbeda, kita perlu menyamakan dulu dengan cara mencampurkan sebagian adonan putih telurnya ke adonan kuning telur. Jadi sepertiga bagian kita masukkan dulu ke adonan kuning telur supaya yang tadi agak kental itu jadi lebih ringan gitu ya. Nah ini nanti akan istilahnya aduk balik, jadi diaduk di kuning telur, nanti masukin lagi sepertiga bagian ke putih telur, aduk lagi, balik lagi ke kuning telur dan seterusnya sampai kira-kira konsistensinya itu homogen lah, tercampur rata gitu ya. Nah ini nggak dituang semua, jadi hanya sepertiganya juga dari adonan yang sudah kita aduk pertama. Oh ya, di posisi ini pastikan ovennya sudah dinyalakan dan dipanaskan ya. Saya pakai suhu 180 derajat untuk awalnya, atas bawah. Nah nanti tinggal teman-teman menyesuaikan dengan oven masing-masing dan juga ukuran loyang yang digunakan. Kalau nanti saya mau pakai yang loyang besar karena nggak punya loyang kecil-kecilnya, jadi saya pakai yang 20 cm. Cuma nanti dipotongin gitulah supaya bentuknya kayak donat. Seru banget tuh. Gara-gara nggak punya cetakannya, tapi kita harus kreatif. Setuju ya? Oke, kita lanjutin. Ini proses yang terakhir. Nah, itu kan kalau dilihat sudah warnanya sudah hampir sama karena kekentalannya sudah
lebih bercampur, jadi tidak ada yang lebih kental atau lebih ringan gitu. Kira-kira begitu sih, tapi ini perlu. Cuma kalau diaduk sekaligus jangan, dicampur sekaligus jangan, karena kalau berat itu malah ya kita pakai bertahap lah istilahnya gitu ya. Nah, yang ini udah mau persiapan untuk masuk ke loyang. Terus saya kepikiran pengen dapet sifon yang warna dan rasanya itu ada 2 macam dalam satu loyang. Jadinya saya kepikiran untuk membuat separohnya itu saya tambahin bubuk coklat. Kira-kira nanti jadi nggak ya? Ya belum tahu juga gitu. Tapi tak ada salahnya mencoba, bener ya. Nah, ini saya ambil bukan separuh sih, mungkin 30 atau 40% saya pisahin. Terus saya beri coklat bubuk. Nah, ini tadi loyang yang saya pakai. Oh ya, loyangnya tuh saya masukkan oven dulu tanpa adonan ya. Jadi ini panas untuk loyangnya. Itu kan, aduh panas. Nah, ini saya karena pengennya tuh bukan yang layering atas bawah, tapi separuh coklat dan separuh biasa gitu. Jadi saya tuang bersamaan like this, seperti ini. Cuma karena jumlah yang yang adonan coklat itu lebih sedikit, jadinya dia emang ketimpa deh sama yang satunya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat ya. Ini bukan untuk bukan nyari corak sih, tapi pengen ada 2 rasa gitu dalam satu loyang. Siapa tahu berhasil ya kan. Jadi mengakomodir kalau ada pelanggan yang request mungkin pesan kue ulang tahun pakai base cake-nya, ini kan bisa kan ya. Terus ada misalnya saya kebayangnya tuh ada anggota keluarga yang suka coklat, satunya suka keju atau pandan, itu kan kayaknya akan bisa diakomodir dengan metode ini. Nah, sebelum masuk oven, kalau di YouTube-nya Chef Devina itu ditusukin atau diaduk pakai tusuk sate itu supaya meminimalkan gelembung yang mungkin terjadi ya. Kalau sudah, nanti baru kita masukkan ke dalam oven. Nah, kita kenalan juga dengan tepung mokafnya, yaitu dari ladang 5 ya. Ini 100% gluten free, no GMO, artinya tidak pakai rekayasa genetik dalam proses pembuatannya, dan juga diabetic friendly. Selain itu, kaya akan kalsium dan zat besi, dan juga serat pangan. Kalau mau beli jangan bingung, langsung hubungin saya aja loh. Jadi promosi. Oke, setelah matang kok jadi seperti ini? Gimana caranya? Tadi kan bentuknya kotak ya loyangnya ya. Nah, itu karena kebingungan saya. Di YouTube-nya Chef Devina itu kan loyangnya mungil-mungil cantik gitu lah. Saya kan nggak punya, akhirnya bingung diapain ya. Akhirnya tak potek-potek lah yang udah matang itu. Jadi supaya bentuknya bisa bulat, akhirnya saya potong-potong sendiri, dibentuk sendiri ceritanya gitu. Ini teksturnya saya suka kempus-kempus banget ya, khasnya sifon. Lembut, nggak seret juga, tingkat manisnya juga pas. Yang rasa coklat itu endes banget, ada little bitter sweet gitu, enak banget lah pokoknya. Jadi mesti dicoba ya. Kembali ke bentuk sifon donat, akhirnya saya menemukan cara, yaitu menggunakan ini. Ya, ini adalah gelas plastik. Saya gunting gitu kan, melingkar gitu, memutar. Terus saya cocokin, kayaknya pas deh kalau seukuran donat, kayaknya memang segini ya. Nah, terus untuk lubangnya saya pakai mika yang digulung. Udah deh, langsung dilubangin gitu. Jadi seperti donat. Berhasil. Toppingnya saya pakai yang simpel-simpel aja, hanya pakai coklat ganas, kemudian dikasih taburan. Ada yang kacang mete panggang, ada juga yang pakai stroberi. Nah, jam-jam 1 kan udah saya irisin tuh yang lebihannya kan. Udah saya kemas kayak gini. Akhirnya kepikir, oh iya, kalau minggu pagi tuh biasanya adik-adik di TPK Miftahul Jannah itu ada acara ngaji bareng habis subuh.
kayaknya cocok nih, biar mereka nanti ikut ngerasain betapa enaknya chiffon yang bebas gluten dengan menggunakan resep dari Chef Devina. Begitu ceritanya. So, kalau ingin rebake silahkan. Jangan lupa mention atau tag saya ya. Terima kasih untuk Ladang 5 dan juga terima kasih untuk Chef Devina.